Puji Tuhan, mari sore hari ini kita akan memulaikan ibadah PA, pemahaman Alkitab. Kita bersama-sama, kita akan berdoa dahulu sebelum kita menyanyikan pujian pada sore hari ini. Mari, terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah streaming ini ke dalam tangan Engkau pada sore hari ini. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, Tuhan tolong. Kami ingin supaya Engkau boleh berkenan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Dan kami akan segera memulaikan ibadah kami. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu, singkirkan. Dan kami boleh merasakan penyertaan dalam ibadah kami sore hari. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Ku tinggikan, Pesalu nomor 54. Ku tinggikan korbanmu. Nyanyian KMI. Ku tinggikan selalu Tuhan. Tinggikan korban di hidupku, ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu, senantiasa menyambut firman Allah. Ku akan menang.
Bapa di dalam surga, kami akan segera memulaikan mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu berharap firman Tuhan. Biarlah selalu berikan kekuatan kepada kami, di mana Engkau akan berbicara kepada kami, dan kami siap mendengarkannya, supaya kami boleh ada kekuatan yang dari Engkau. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami, dan Engkau mengharap kami, ya Tuhan, kami yang mengharap Engkau selalu mengerjakan kehidupan kami sampai menjadi apa yang Kau janjikan, apa yang Kau sudah rencanakan akan segera terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami hamba-Mu, supaya urapi dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh menyampaikan apa yang terkandung dari firman-Mu itu, supaya dapat melahirkan hal-hal yang indah, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kami semua yang mendengarkan, Engkau memberkati, sehingga kami selalu ada kekuatan, kepuasan yang datang dari firman-Mu, supaya kami dapat melampaui perjalanan kami sampai pada tempat yang Kau sudah tentukan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat kita memulaikan ibadah firman Allah. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, di mana Tuhan ingin supaya Musa naik ke atas gunung kembali untuk mendapatkan dua loh batu yang baru, untuk supaya nanti akan ditaruh di dalam peti perjanjian. Itu sebabnya sore hari ini mari saya akan memulaikan firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34. Di sini akan saya sampaikan ada beberapa hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Kita hidup di zaman sekarang ini perlu petunjuk daripada Engkau, supaya kami perlu petunjuk dari pribadi Allah, sehingga kita sekalian boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita memulaikannya. Yang pertama, ini berbicara tentang peti perjanjian, yaitu gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan saat ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan, betul-betul menjadi peti perjanjian, di mana Tuhan akan menjadi tutup peti itu, di mana Tuhan sebagai Allah yang berkuasa akan menjadi satu. Gambarannya peti perjanjian itu, gereja menjadi satu dengan pribadi Tuhan, ditempatkan di tempat yang maha kudus, di mana Tuhan menjadi pribadi yang selalu kita sembah dalam kemuliaannya. Mari kita mulai membaca dalam ayat 3 di sini. Dalam peristiwa dua loh batu yang baru itu, ada sesuatu yang Tuhan harapkan, yaitu dalam ayat 3. Dikatakan ayat 3, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Tentu apa maksudnya ayat ini? Maksudnya ayat ini juga ada tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 12 dan 13. Memang kelihatannya ibadah pada zaman Musa itu ada sesuatu yang dikatakan kelihatannya Tuhan itu memang tidak ingin sedikit pun terlihat oleh manusia. Bahkan dikesankan sepertinya Tuhan itu begitu jauh dengan kita, sebab Dia tidak akan menampakkan wajahnya kepada manusia. Memang Dia adalah Allah yang agung dan mulia. Tidak satupun manusia dapat melihat wajah Allah. Tetapi kita bersyukurlah kepada Tuhan, kalau zaman Musa banyak orang tidak bisa mempunyai hubungan yang indah dengan Allahnya karena harus melalui Musa. Maka saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan juga
adalah pribadi, sebab pada zaman perjanjian baru maka Allah yang tidak bisa dilihat itu berwujud datang sebagai pribadi, yaitu Yesus. Sehingga pada waktu itu murid-murid bisa melihat wajah Yesus dengan sempurna. Itu sebabnya ini merupakan suatu kemurahan bagi kita sekalian. Kalau pada zaman dahulu Allah tidak bisa kita lihat secara manusia, tidak bisa dilihat hanya dalam awan dan sebagainya. Bahkan tidak boleh orang naik ke atas dalam ayat 3 ini. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah dalam perjanjian baru, kalau kita membaca dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, di situ kita melihat ada satu pernyataan bahwa kalau kita pada zaman dahulu tidak bisa menemui pribadi Allah secara langsung, tetapi melewat Musa, maka di zaman baru ini ada satu kemurahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Coba kita baca Ibrani 12. Kita mendapatkan satu kemurahan. Allah izinkan pada perjanjian baru dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di sini kita akan bisa melihat pribadi Allah. Bahkan Ibrani 12 mengatakan, coba saya akan bacakan suratan Ibrani 12 ayat 18. Coba kita mulai baca ayat 18. Ibrani 12 ayat 18. Dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarkannya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi Musa pun takut waktu berhadapan dengan Tuhan. Sebab begitu larangannya juga, sampai binatang pun tidak boleh berada dekat pada waktu. Tetapi dalam ayat 12 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena Dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita sekarang beribadah dengan sungguh-sungguh menghargai firman, maka rasa takut itu tidak ada lagi seperti apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 24 ayat 3. Musa pun takut dalam situasi itu, karena sangat mengerikan bahaya.
Tidak seorang pun yang bisa berjumpa dengan Tuhan dengan mata kepala. Tetapi di sini zaman baru, di mana Yesus, Allah yang wujudnya menjadi Yesus. Di situ membuat kita ada satu persekutuan yang indah. Bahkan di sini ayat 22, kita sudah menjadi warga. Kita sudah menjadi warga kerajaan surga karena sudah diperintahkan oleh Roh Kudus. Sudah Roh Kudus menjadi pribadi yang bisa bersekutu dengan kita, sehingga kita ada hubungan yang, coba saya mau tambahkan dalam Wahyu pasal 21. Jadi ini poin yang pertama. Waktu Musa mendapatkan 2 loh batu yang baru itu, ada suasana yang namanya hilanglah suatu rasa takut, di mana kita bisa mempunyai hubungan yang lebih erat dengan Tuhan lewat pribadi Yesus. Di situ kita akan punya persekutuan yang indah. Kita bersyukur dengan suatu perubahan yang kalau perjanjian lama tidak mudah kita bertemu dengan Allah. Tapi sekarang dengan satu kenyataan yang indah, kita bisa bertemu dengan firman Allah. Kita bisa bersekutu tiap hari dengan firman dan Roh Kudus. Dan di situ kita akan mendapatkan semakin keakraban kita dengan Tuhan. Kita menjadi warga kerajaan surga yang punya hak-hak yang istimewa dalam kehidupan ini. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, dikatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Wah, suasana yang indah. Kita akan seperti mempelai perempuan yang sedang berdandan dengan firman Allah. Akan berjumpa dengan pribadi Kristus. Akan menjadi satu dengan Kristus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Oh, kita bersyukur kepada Tuhan dengan adanya 2 loh batu yang baru, di mana Tuhan akan mengubah persekutuan kita yang sulit dengan Allah, bahkan dengan melalui Musa. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, Allah sangat memberikan pengharapan. Bersama-sama dengan kita akan menjadi umatnya, dan dia menjadi Allah kita. Dan ia akan menghapus segala air mata, dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari tanah, dari mata air kehidupan. Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Ini janji Allah. Kalau dalam perjanjian lama itu memang sedikit sulit. Sedikit-sedikit bangsa Israel minta Musa untuk bertemu. Mereka tidak bisa secara langsung. Tapi dalam perjanjian baru ini, ada suatu peluang yang luar biasa ketika Yesus datang secara nyata. Mari kita belajar kepada Dia sesuai dengan firman-Nya, supaya kemuliaan Allah boleh kita rasakan. Di saat Allah memperbaharui cara
untuk manusia tidak takut datang kepada Allah. Tetapi melalui Roh Kudus kita punya keberanian untuk menyembah Dia, untuk memulakan Dia. Ini yang poin pertama yang saya mau sampaikan sore hari ini. Biarlah kita berjuang. Kita adalah pribadi yang zaman sekarang ini jauh lebih mudah daripada zaman perjanjian lama. Sampai-sampai Tuhan mengatakan jangan ada orang lain yang datang naik bersama dengan engkau. Tetapi di zaman yang baru ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia menjanjikan kota Yerusalem baru, di mana di sana tidak ada air mata, kesulitan, kesusahan, bahkan maut pun tidak ada. Itu sebabnya saya mau melanjutkan, bahkan dikatakan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 27, dunia akan hancur. Dunia hancur, hanya ada kerajaan Allah. Bahkan dikatakan Matius pasal yang ke-7, coba kita baca Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-27. Dikatakan ayat ini jelas bahwa Tuhan adalah pribadi yang saat ini kita jauh lebih mudah. Kalau dahulu betapa sulitnya bertemu secara langsung dengan, karena apa? Dosa itulah juga yang menghalang-halangi kita. Tetapi mari kita di zaman Yesus ini adalah suatu peluang yang sungguh-sungguh kesempatan yang besar untuk kita bersekutu dengan pribadi Yesus. Itu sebabnya saya mau tambahkan dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atas batu. Pentingnya kita membangun dasar-dasar yang kokoh dalam kekristenan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bersyukur. Bahkan ayat-ayat tadi yang kita baca, ayat 26, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita bersyukur, kita diberikan janji rumah, tempat yang baru oleh Tuhan itu sendiri. Mari kemudian kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, berdasarkan firman Allah, Keluaran pasal yang ke-34. Yang kedua yang saya ingin tekankan, suatu hal yang penting, yaitu Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ayat 7 ini sesuatu yang penekanannya apa? Kalau Yesus membuat dua loh batu yang baru, tentu bukan berarti kita sepertinya bisa bermain-main terhadap apa yang terjadi. Kita harus betul-betul menghargai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Dia memanggil Musa untuk membuat dua loh batu yang baru itu, tentu ini merupakan kasih Allah yang luar biasa. Sebab dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Tetapi ayat ini ada pesan yang
dikatakan tetapi Tuhan itu dikatakan tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya kita harus berhati-hati untuk tidak memperlakukan dosa itu dengan penuh alasan-alasan, namun bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, akibatnya itu sesuatu yang lebih berat. Bahkan ada istilah, kalau seorang ayah itu berdosa, maka hati-hatilah, ingatlah bahwa dosa orang tua itu juga akan menjadi diwariskan kepada anak-anak dan cucu. Kalimat ini sesuatu yang membuat saya dan saudara sebagai ayah dan ibu juga harus betul-betul memikirkan. Jangan sampai kita mempunyai sikap yang acuh tak acuh terhadap dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Kita harus minta supaya Tuhan itu menolong kita. Supaya ketika saya sebagai orang tua bersalah, saya harus ingat kembali dampaknya. Dalam ayat 7 dikatakan memang Allah itu mengasihi kita dalam bentuk membuat kembali 2 loh batu yang baru. Tapi kita harus ingat, Allah itu yang penuh kasih, tetapi Allah itu pun tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Inilah yang penting dalam ayat ini. Sebab kalau seringkali ada orang berkata bahwa Allah itu kalau kasih, maka tentu membebaskan sebebas-bebasnya manusia. Tidak, saudara yang kasih. Allah yang benar itu adalah dikatakan harus memang penuh kasih. Diwujudkan dalam sudah 2 loh batu hancur dilemparkan oleh Musa untuk menghancurkan berhala. Tetapi Tuhan kemudian memanggil Musa untuk membuat kembali 2 loh batu. Itu suatu tanda kemurahan dan kasih Allah. Tetapi dalam Keluaran 34 ayat 7, di situ Tuhan juga tidak membebaskan. Tidak sekali-kali membebaskan orang yang berdosa untuk berbuat seenaknya. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Terlebih kita sebagai orang tua, kalau kita bersalah, kita berdosa, mari kita sikapi dengan sungguh-sungguh. Bahkan jangan kita ini sengaja untuk berdosa dan sebagainya. Sebab dampaknya itu mungkin sekarang ini saudara susah oleh sebab dosa kita. Tetapi kalau kita biarkan dosa itu, kekerasan hati kita tetap kita biarkan, tidak kita ubah. Dampaknya Alkitab mengatakan anak cucu yang akan menerima semuanya itu. Saudara, saya sebagai orang tua tentu tidak ingin kalau anak cucu saya juga berbuat dosa. Tambah masalah itu berat. Masalah tambah berat dalam kehidupan kita. Coba kita baca Ulangan pasal yang ke-5. Tuhan sudah datang untuk memberikan kemurahan pada yang pertama. Kemudian hancur 2 loh batu itu dilemparkan oleh Musa kepada lembu yang dibuat oleh Harun dan bangsa Israel. Tetapi dalam Keluaran pasal 34, Tuhan ingin supaya 2 loh batu itu tetap permanen. Sebab 2 loh batu itu menunjuk kasih Allah yang luar biasa, untuk supaya kita sebagai manusia juga meneladani pribadi Yesus. Yesus itu penuh kasih, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang berdosa. Inilah intinya. Inilah yang harus kita renungkan. Coba kita baca Ulangan pasal 5 ayat 10. Tuhan tunjukkan kasih pada orang yang mengasihi. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita jangan sampai sembarangan menyebut nama Yesus, nama Allah kita itu. Sebab itu suatu hal yang disebut memandang rendah nama yang suci dan kudus itu. Bahkan saya tambahkan dalam kitab Nahum pasal 1, kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, bahkan ayat yang kedua. Mari kita baca. Sebab ini penting sekali. Seringkali ada orang berpikir, kalau Allah itu kasih, mengapa neraka itu dibuat, diadakan? Sebab saya yakin orang itu adalah orang yang ingin enaknya sendiri. Haleluya. Adanya neraka, adanya surga, ini kan sesuatu yang diadakan oleh pribadi Allah itu untuk membentuk sikap kita terhadap pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi itu. Kita harus tahu bahwa dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan Allah yang cemburu dan pembalas. Jadi Tuhan Allah itu cemburu dan pembalas. Maksudnya jangan kita main-main. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkan, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia seluruh penduduknya. Jadi jelas ayat ini. Kita mohon kemurahan supaya kita menjadi pribadi yang mengerti apa maksud ayat 7. Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh perlu kita mengerti. Kalau Allah itu penuh kasih, Dia juga dikatakan tidak sekali-kali akan membebaskan orang berdosa. Supaya kita berpikir, dosa itu bukan sesuatu hal yang dapat diringankan. Marilah kita berjuang untuk supaya Tuhan memberikan keubahan dalam hidup ini yang fana. Supaya kuasa kemuliaan mengerjakan kehidupan kita. Sebab saya memberikan sedikit contoh. Mengapa Sakaria ini waktu diundi menjadi imam jatuh pada dia. Tetapi tiba-tiba dia saat melayani menjadi bisu. Coba kita baca sedikit Lukas pasal yang ke-1. Injil Lukas pasal 1 ayat 20. Dikatakan Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan dikatakan ayat 20 langsung ya, atau ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai Yohanes. Kemudian ayat 20, sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi Sakaria ini saat melayani, dia tidak bisa berbicara.
Saya bayangkan kalau saya melayani Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Saat ini saja saya berbicara kadang-kadang kesulitan, tetapi ini merupakan sesuatu yang menjadi bahan, suatu koreksi dalam hidup ini. Mari kita bersama jangan sampai tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikannya, sebab dikhawatirkan nanti ada sanksi-sanksi yang mengganggu pelayanan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya akan melanjutkan kepada keluaran yang saya sampaikan pada sore hari ini. Bila Roh Kudus menolong kita supaya pemberitaan firman ini tetap menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke 34. Ayat 12. Yang ketiga adalah mari kita bisa baca ayat 12. Ini berbicara peti perjanjian. Gereja Tuhan itu harus dipersiapkan untuk menjadi tempatnya 2 loh batu, supaya nanti kalau sudah genap diisi dengan tongkat Harun dan buli-buli berisi mana, maka akan dimeterai dengan penutup, yaitu pribadi Allah yang menjadi meterai gereja Tuhan. Kita baca ayat 12 dan 13. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian. Jadi saya ambil intinya saja dalam Keluaran pasal 34. Inti yang ketiga adalah ayat 12. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sampai 14. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka harus kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi yang ketiga, gereja Tuhan itu sangat perlu untuk jangan sampai mempunyai hati yang seperti, sebab kalau Israel itu ada bercampur dengan orang-orang yang menyembah berhala, maka bangsa itu akan menjadi pribadi yang dikatakan seperti Injil Lukas pasal 16. Gereja Tuhan itu harus jangan sampai kita melayani 2 tuan. Sebab kalau kita ini gereja Tuhan itu ada 2 Allah yang kita layani. Dikatakan Injil Lukas pasal 16 jelas mengatakan di situ akan membuat kita mengalami suatu kesulitan. Coba kita baca Lukas 16 ayat 13. Jadi gereja Tuhan sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah jangan sampai kita ini menyimpang. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi di sini kita tidak boleh mempunyai 2 tuan. Satu Yesus, satu adalah uang, Mamon. Haleluya. Sebab kalau kita punya 2 tuan dalam hidup ini, sudah dikatakan di sini, membenci yang satu, mengasihi yang lain. Dan begitulah terjadi seperti ayat ini.
Gereja Tuhan tidak boleh mengasihi dunia ini dan Tuhan. Sebab problemnya akan bersentuhan. Artinya Tuhan tadi, kalau Allah kita ini Allah yang cemburu, berarti kita harus waspada. Tuhan itu mudah marah. Mari kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita mempunyai Allah hanya satu, yaitu Allah yang sesungguhnya. Meskipun ada sedikit kesulitan dalam hidup ini, kalau saudara dan saya mempunyai Allah saja, kemudian ada orang bertanya, bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana kalau saya tidak punya uang? Makan dari mana? Berpakaian dari mana? Dan sebagainya. Tetapi di sini maksudnya adalah jangan sampai kita boleh punya uang, tetapi tidak sampai kita mencintai. Sebab kalau kita punya uang dan kita mencintai, maka ujungnya Tuhan kita benci. Banyak orang Tuhan itu dibenci. Penyebabnya apa? Karena orang itu sedang mencintai dunia. Coba kalau saudara sangat mencintai dunia, dengar pribadi Yesus, terasa sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau cinta Yesus, Tuhan tidak memberikan kemurahan bahwa kita akan dipelihara. Itu sebabnya mengapa Tuhan berkata orang yang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Bukan kekayaannya, tetapi karena cintanya kepada uang. Itu yang mempersulit kehidupan kita. Kalau saudara cinta dunia, sungguh-sungguh mencintai, maka tidak bisa kita mendapat fasilitas daripada Allah yang kita sembah. Sebab dunia dan daging itu bermusuhan dengan Allah. Itu sebabnya sore hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Coba saya akan baca dalam Wahyu. Mengapa Tuhan ingin dicintai dengan sungguh-sungguh? Sebab Allah ingin memberikan kerajaan yang baru. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Tuhan juga izinkan. Dia akan memberikan pemeliharaan kita dalam Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit. Yaitu dia akan juga memberikan sesuatu kepada kita. Dalam Matius pasal 6 juga pada ayat-ayat 30-31 di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi istilah yang lain itu ditambahkan, dan istilah Tuhan itu harus cari Allah lebih dulu. Kalau kita mencari Allah lebih dulu, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan secara cukup. Cukup. Kita punya apa? Cukup. Dan kita diharapkan jangan sampai mengasihi. Gereja Tuhan itu lambangnya adalah petinya, peti perjanjian. Jangan kita mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, maka kita tidak siap menjadi tempatnya dua loh batu. Tempatnya Allah bertahta dalam hidup ini. Coba saya membacakan Wahyu pasal yang kedua. Allah itu sangat mengetahui dalam kehidupan kita. Coba Wahyu ini Tuhan berbicara yang berbunyi ayat 1. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu, dan di tengah kanan sidang Efesus itu dikatakan mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini luar biasa Efesus ini. Bisa palsuannya. Bahkan ayat 3, dan engkau tetap sabar. Tidak Yesus itu sabar karena namaku.
dan engkau tidak mengenal Allah. Ini yang diketahui oleh Tuhan pada sidang Efesus. Tetapi ada juga yang diketahui oleh Tuhan pada ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Jadi sidang Efesus itu diketahui oleh Tuhan baiknya, tapi juga diketahui oleh Tuhan jeleknya. Haleluya. Ya, kita harus menerima. Kadang-kadang dalam hidup kita ini ada baiknya, tetapi Tuhan juga tahu dalam hidup kita ada jeleknya. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau Allah tahu kejelekan Efesus, Tuhan juga tahu kebaikannya. Sidang Efesus itu baik. Ya, Tuhan tahu, berkata pun sabar, bahkan dapat menyelidiki orang yang berkata rasul dan diselidiki ternyata rasul yang palsu. Tapi Allah yang kita sembah juga tahu kalau hati kita ini meninggalkan kasih yang semula. Jadi sungguh-sungguh Tuhan ini Tuhan yang kalau kita lihat sempurna dalam Dia memandang. Seringkali dalam hidup kita ia memang ada baiknya. Tapi jangan saudara lupa bahwa Tuhan juga tahu kita ini ada jeleknya. Sebab apa? Supaya kita sebagai manusia ini tidak membanggakan diri. Di tengah-tengah kita juga masih ada kekurangan. Efesus itu begitu baik, tapi Yesus tahu sidang Efesus juga ada kelemahan. Allah tahu dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu juga sesuatu yang dikatakan Tuhan, kita harus bertobat. Meninggalkan kasihmu, meninggalkan kasih itu artinya kita sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. Mungkin secara luar kita ini kelihatannya baik, tetapi secara dalam seperti Maria itu, karya luarnya bagus, memberi minum, memberi makan kepada Yesus. Tetapi Tuhan juga mau menunjukkan, Marta, engkau ini lebih baik kalau seperti Maria mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebab mendengarkan lebih baik itu akan berdampak kepada roh kita. Kesetiaan kita ini bisa tetap setia karena firman itu yang kita hargai. Kalau saya tidak selalu menghargai firman Allah, saya tidak bisa setia melayani Tuhan. Kelihatannya saya melayani Tuhan, tetapi apakah betul-betul melayani dengan tanda kasih yang semula? Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan tanpa kasih semula, kadang-kadang kita seperti orang yang mempersembahkan persembahan itu tidak puas. Siapa yang tidak puas? Ya, kita sendiri membawa satu persembahan yang tidak sempurna. Persembahan itu sempurna, ya kita juga yang tahu. Tuhan, maafkan, saya tidak bisa melayani engkau hari ini secara sempurna. Disebabkan karena apa? Kasihku ini sudah tidak setia. Dan itu tahu, Tuhan itu tahu. Apa yang Tuhan tahu? Tuhan tahu sidang Efesus luar biasa setia, tekun, sabar. Bahkan dikatakan tadi, dalam ayat 3 jelas sekali.
Tetapi Tuhan pun tahu dalam ayat 4. Namun demikian aku mencela. Mengapa Tuhan mencela sidang Efesus? Ya karena dia ingin tahu. Karena dia tahu memang kekurangan sidang Efesus itu adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau kita melayani Tuhan kehilangan kasih mula-mula, saya percaya kita melayani asal-asalan. Tanpa doa dulu, hanya baca-baca sedikit, baca-baca Alkitab sedikit, tetapi kita tidak dalami dengan sungguh-sungguh. Rasanya saya pun kalau melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang mula-mula, saya pun rasanya kecewa, saudara. Tidak puas melayani Tuhan dengan kasih mula-mula, sebab nanti Tuhan akan mencela kita. Mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan kasih mula-mula itu Tuhan kategorikan adalah bertobatlah dan lakukanlah semula. Sebab kalau tidak demikian aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian ini suatu alat yang menerangi kehidupan. Betapa sukar dan sulitnya kalau tidak ada cahaya pribadi Allah dalam kehidupan kita. Oh, kita bersyukur kalau Tuhan itu tahu segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui kebaikan kita baik. Tapi Tuhan juga tahu kekurangan kita. Sebab kehilangan kasih mula-mula itu dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Maksudnya Allah adalah supaya cepat kita atasi kasih mula-mula itu. Sebab kalau kasih mula-mula itu tidak kita cepat atasi, ya saudara, saya mau bilang apa ya? Mari kita mohon Roh Kudus hadir dalam hidup ini. Sebab Tuhan itu mengetahui dua kebaikan sidang Efesus, kemudian kekurangan Efesus. Dan supaya jangan sampai kaki Dian diambil, mari saya dan saudara diajak oleh Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa kelemahan kita? Kita tidak bisa mengandalkan kemanusiaan kita untuk masa depan. Kita harus andalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau saya setia kepada Tuhan, itulah yang diharapkan pada Tuhan. Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam ayat ini. Saya mau selesaikan pembacaan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu tetapi ini yang ada padamu. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kamu benci. Siapa bertelinga ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, musuh kita adalah hati yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau saya ada hati yang tidak setia kepada Tuhan, maka saya harus atasi itu. Karena itu yang sangat membuat hubungan saya akan seperti tadi Keluaran pasal 34. Jangan ada berhala-berhala yang mengganggu ibadahmu kepada Tuhan. Inilah tugas peti perjanjian, yaitu gereja Tuhan. Jangan ada Allah-Allah lain, kasih yang lain, hanya Yesuslah yang harus kita kasih. Supaya Tuhan itu
sangat puas. Kalau Tuhan tahu kebaikan kita dan Tuhan tahu kesetiaan kita, itulah apa yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Biarlah kebaikan kita dampak dari cinta kita kepada Tuhan. Sebab kebaikan-kebaikan bisa bersumber dari yang lain, dari manusia, dari kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan tuh ingin kebaikan-kebaikan yang diketahui Tuhan tuh, biarlah penyebab utamanya adalah kasih yang setia, kasih yang mula-mula. Jadi kualitas kebaikan itu kalau dari cinta yang mula-mula, kualitasnya bukan dibuat-buat, tapi memang sungguh dari sumber kasih yang mula-mula. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita murni melayani Tuhan. Meskipun sukar dan sulit yang kita hadapi dalam pelayanan, tapi akibat kasih yang mula-mula itulah yang membantu kebaikan itu terasa memuaskan hati Tuhan. Kalau memang sabar, ya sabar daripada kesungguhan, ditimbulkan dari cinta kasih yang semula dari Tuhan. Haleluya. Dan saya mau akhiri dengan poin yang terakhir. Mari kita melihat Keluaran pasal 34. Keluaran pasal yang ke-34. Jadi gereja Tuhan, dari poin yang pertama, jangan sampai kita punya hubungan dengan Tuhan dengan cara yang lama. Sulit untuk bisa bertemu dengan Allah secara pribadi. Hanya pesan-pesan saja kepada Musa, tapi dampaknya meskipun kemurahan Allah sudah dialami bangsa Israel masih tetap berbuat dosa. Efektifannya tidak sempurna, tetapi kalau sudah kita punya hubungan pribadi Allah, diwujudkan kehadiran Yesus dalam ibadah tadi, hubungan kita akan lebih indah. Itu tugas gereja Tuhan. Kedua, tugas gereja Tuhan yang kedua adalah jelas sudah kita ketahui tadi, saya sedikit hanya ingatkan ini. Tugas yang kedua adalah kita harus berhati-hati untuk memperlakukan dosa. Sebab Tuhan berkata, dosa itu kalau disikapi tidak benar, itu akan berdampak dari dosanya orang tua sampai kepada anak dan cucu. Padahal Tuhan juga mengatakan kita harus berhati-hati. Tuhan itu sabar. Dan kalau Tuhan itu sabar, ada tetapinya. Nahum katakan pasal 1, kalau Tuhan itu sabar, bukan berarti Tuhan itu meniadakan perbuat dosa. Tetapi kalau Tuhan itu sabar, ingat, Tuhan tetap menghukum orang yang berbuat dosa. Dan poin yang ketiga adalah jangan kita ini punya Allah lain. Sebab Allah lain itulah yang menyimpangkan hubungan kita, sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang seperti Efesus, yang hanya baik saja, tetapi tidak memuaskan hati Tuhan. Yang memuaskan hati Tuhan adalah kalau kita berbuat baik, bersumber dari kasih yang mula-mula. Saudara saja kalau menikah masih baru, kalau saya dulu menikah masih baru, ada hal-hal yang baik, tetapi masih bersifat belum memuaskan. Akibat kasih mula-mula itu harus dipertahankan. Hanya Yesus yang bisa memberikan itu dengan cara bertobatlah. Dan yang terakhir, yang keempat, nanti saudara bisa
saudara bisa baca, yaitu Keluaran 34 ayat 28 sampai 35. Nanti saudara bisa baca di rumah. Intinya apa? Intinya adalah Musa itu menjadi pribadi akhirnya menerima 2 loh batu yang baru. Penyebabnya adalah Musa itu di atas gunung berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Musa itu mendapatkan 2 loh batu yang baru, yaitu dalam tempo waktu 40 hari 40 malam. Secara arti rohaninya bagi kita, berapa seringkah kita menghabiskan waktu sendirian bersama Allah? Sebab akibatnya waktu Musa bersekutu dengan Tuhan dengan waktu yang begitu lama, yaitu 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, di situ ada peristiwa yang mengagumkan, yaitu muka Musa itu berubah. Mengagumkan, saudaraku yang kasih. Berapa lama, berapa seringkah kita menghabiskan waktu sendirian bersama Allah? Kalau kita banyak waktu bersekutu dengan Allah, kemungkinan kita bisa menjadi wajah kita berubah, saudara yang kasih. Jadi kalau saudara banyak waktu yang lama bersekutu dengan Allah, saudara akan punya kemuliaan. Bukan berarti wajah saudara bersinar, tetapi saudara akan orang mengetahui, wah, pribadi ini punya waktu lama bertemu dengan Tuhan. Ada satu kesaksian yang bisa dirasakan orang lain. Seperti hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, itu juga bertemu dengan Tuhan waktu yang lama. Sehingga dalam ayat 29 dikatakan, akibat Musa berbicara dengan Tuhan dengan waktu yang lama itu. Di sini dikatakan ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Ketika Musa turun dari gunung itu, tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena telah berbicara dengan Tuhan. Orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan, saya yakin kita bisa seperti Musa. Bahkan Musa tidak sadar mukanya itu bercahaya, mukanya itu berubah, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya banyak waktu untuk Tuhan, Seringkali kita tidak banyak waktu bersama dengan Tuhan, sehingga wajah kita ini malah menakutkan, saudara yang kasih. Kalau saudara dan saya banyak waktu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, berdoa, wajah saudara tidak menakutkan. Tetapi yang terjadi berubah luar biasa. Kemuliaan Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita imani. Seringkali dekat dengan Tuhan waktu yang lama itu tidak mudah, tidak enak. Banyak orang menghindari. Bahkan lebih banyak bersekutu dengan Tuhan kalau wajah dilihat orang menakutkan. Ya, itulah penyebabnya, saya kasih. Daging akan muncul, pertentangan akan muncul. Ini yang seringkali saya juga alami dalam hidup. Pelayanan tidak menarik, ibadah tidak menarik, membosankan. Karena kita tahu ini ayat yang mendorong kita. Ayat 30, ketika Harun dan segala
orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Musa tambah berwibawa. Musa itu sampai orang Israel takut mendekat kepada Musa. Berarti dalam diri Musa ada wibawa Tuhan. Seringkali saya tidak berwibawa karena saya memahami saya kurang banyak bersekutu dengan Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara yang kasih. Kalau hidup saya dan saudara banyak masalah, pertanyakan dalam hidup saudara dan saya, banyakkah kita waktu datang kepada Tuhan? Musa menjadi orang hebat. Musa menjadi, ketika orang Israel melihat Musa, orang Israel takut mendekat. Seperti Israel takut mendekat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ditakuti? Karena pada Tuhan ada wajah yang manusia tidak sanggup melihat. Karena banyak dosanya kita. Itu sebabnya sore hari ini kebenaran Tuhan ini luar biasa. Para suami ingin saudara berwibawa untuk istri dan anak-anak. Banyaklah menangis, berdoa di bawah kaki Tuhan. Kalau saya merasa tidak berwibawa, saya bertanya, Tuhan ampuni. Tuhan, saya tahu penyebabnya. Saya kurang berdoa. Gereja Tuhan perlu ini. Gereja Tuhan perlu persekutuan dengan Tuhan. Kita lihat orang-orang dunia, ketika mereka kurang bersekutu dengan Allahnya, wajah-wajah penuh dengan hal-hal menakutkan dalam arti negatif. Mereka dengan membawa pedang, mereka dengan membawa tombak, dengan wajah yang mengerikan, karena mereka sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika Musa dikuasai oleh Tuhan, selama 40 hari 40 malam Musa itu dengan Tuhan, hasilnya adalah ketika Israel melihat wajah Musa, mereka takut mendekati dia. Ada wibawa yang sungguh-sungguh. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepada di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Jadi Musa penuh kemuliaan. Jadi berarti saya tidak harus menganjurkan saudara berpuasa 40 hari 40 malam. Saya tidak mampu untuk berbuat itu secara manusia. Tetapi dalam ayat ini Musa itu karena persekutuan dengan Tuhan, saya percaya kita sepaham lah. Kita sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai hamba Tuhan, kalau saudara banyak bersekutu dengan Tuhan, kita sepaham, saya sepaham dengan hamba-hamba Tuhan. Tidak seorang pun hamba Tuhan tidak akan dipakai oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Tuhan akan pakai saudara. Tuhan juga akan pakai saya. Tuhan akan pakai ibu-ibu yang banyak bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak, kaum remaja, kaum muda, semua kalau kita punya kerinduan banyak bersekutu dengan Tuhan, saudara menjadi orang yang sukses.
terutama sukses mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Inilah firman Allah. Saya kira bagi orang yang sungguh-sungguh, ini bukan sesuatu yang kita harus tertawai, tetapi ini sesuatu yang mari kita usahakan. Saya juga akan mengusahakan, sebab saya yakin pelayan saya gagal kalau saya tidak banyak bisa memandang wajah Tuhan yang penuh kasih. Di 4 poin ini saya sampaikan kepada saudara, dan biarlah ini menjadi motivasi kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sekianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita baca, nyanyikan sebagai pujian yang terakhir, nyanyian ke-17. Satu yang kurindukan, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian pesalu nomor 17, yang kurindukan, haleluya. Sedikitpun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korbanmu. Sesat berkemahan jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korban-Mu. Sesat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Perjumpaan dengan wajah-Mu itu selalu memberikan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sebagai gereja-Mu seperti peti perjanjian yang harus ada 4 hal yang kami miliki. Ada persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah kuasa Allah mengerjakan kehidupan kami, haleluya. Ketika kami punya persekutuan, kami banyak waktu untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kuasa kemuliaan-Mu akan menguasai kami. Itulah kekuatan yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah sabda-Mu yang tentu masih jauh dari kekurangan Tuhan, dari kelemahan Tuhan, tapi kuasa-Mu tetap agung dan mulia sampai kepada detik ini Tuhan, terutama kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tanpa Engkau kami gagal Tuhan, tetapi kehadiran-Mu mampukan kami memperbanyak waktu untuk bersekutu dengan Engkau, supaya imamat kami menjadi imamat yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Punya wajah yang penuh perubahan, mendatangkan kemuliaan, sehingga Israel takut mendekat kepada Musa.
tetapi inilah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami sore hari ini Engkau memberkati hingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi ibadah kami. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Sebab kami pun rindu Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan sesuatu yang Engkau sudah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Allah yang disampaikan. Tuhan berkati hingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.